Halo semuanya, apa kabar? Semoga saya mendapatkan kabar baik tentang Anda. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Unbroken. Film yang diambil dari kisah nyata yang menceritakan seorang atlet lari di Olimpiade yang menjadi tahanan perang. Langsung saja kita saksikan alur cerita dari film ini. Film dimulai dengan puluhan pesawat terbang Amerika yang melaju untuk misi pengeboman di markas Jepang. Namun ketika bom hendak dilepaskan, Jepang yang mempunyai peralatan canggih dapat menghalau serangan tersebut dan terjadilah perang di udara hingga salah satu dari pesawat Amerika harus tumbang. Sementara pesawat yang dipimpin oleh Letnan Bill mengalami kerusakan cukup parah di pintu yang mengakibatkan banyaknya peluru menembus dan mengenai awak kapal hingga terluka. Meski setelahnya banyak pesawat Jepang yang kalah, namun pesawat mereka juga rusak dan harus segera melakukan pendaratan. Salah satu orang yang bergabung bernama Louis atau sering disapa Louis. Prajurit muda itu lebih tepatnya juru ledak bom. Dulunya Louis kerap membangkang demi mencari perhatian kedua orang tuanya. Ia merokok, meminum minuman keras, bahkan tidak jarang berkelahi dengan teman sekolahnya. Sang ayah memang mendidiknya keras, sering memukulinya agar Louis menyadari kesalahannya. Di suatu hari, kakaknya yang bernama Pete melihat potensi besar yang dimiliki oleh Louis. Pete pun melatih Louis berlari, meski awalnya menolak karena tidak sebanding dengan Pete, namun perlahan dia terdorong dan terus menjadikan Louis atlet lari yang tidak tertandingi. Tak hanya sampai di sana, ia juga mengikuti Olimpiade di Jerman dan sukses meraih juara. Ia berjanji kepada Pete, 4 tahun mendatang, ia ingin melanjutkan mimpinya untuk ke Jepang untuk mengikuti Olimpiade selanjutnya. Lanjut ke perang, Letnan Bill harus mengambil keputusan segera mungkin untuk melakukan pendaratan. Beruntungnya, markas tidak jauh lagi. Namun pendaratan yang tidak sempurna membuat roda mengalami pecah ban. Akan tetapi awak kapal terselamatkan semua. Namun akibat serangan Jepang dan benturan yang terjadi, membuat pesawat mengalami kerusakan yang cukup parah. Selanjutnya, di saat Louis sedang santai, Letnan Bill membawa pasukan dan mengabari jika mereka harus mengudara lagi dikarenakan ada pesawat yang hilang. Mereka yang mengira akan diberi pesawat baru, malah diberi pesawat yang tidak layak untuk mengudara lagi. Dan benar saja, ketika di tengah laut Pasifik, mesin kiri pesawat mati dan menyebabkan pesawat kehilangan keseimbangan. Sontak pesawat jatuh dan terbelah. Louis di sana bersusah payah menyelamatkan diri saat kakinya terjepit dan berusaha melawan arus yang menggulungnya hingga saat ia berhasil naik. Dua rekan yang tersisa hanyalah Phil dan Max saja. Terlebih lagi, makanan yang tersisa dihabiskan oleh Max seorang. Hari-hari mereka lewati dengan perut kosong, serta kulit mereka nampak terbakar. Selama itu pula mereka mencoba memakan apapun. Keadaan mereka memaksa untuk memancing dan memakan ikan yang masih mentah. Hari berganti hingga sampai hari ke-18. Mereka mengapung di lautan. Bahkan malam itu, malam terburuk bagi mereka. Badai terjadi. Disitulah Louis meminta pertolongan kepada Tuhan dan berjanji akan mendedikasikan seluruh hidupnya jika ia selamat. Di hari itu pula, ada pesawat yang melintas. Mereka cepat memberikan kode agar pesawat mengetahui keberadaan mereka. Tapi mereka malah diberondong peluru. Ternyata pesawat Jepanglah yang datang. Beruntung mereka lolos dan kembali naik ke rakit. Namun rakitnya yang bocor karena serangan Jepang yang membuat mereka bertugas untuk menambahnya. Di hari ke-47, Mike tidak mampu lagi bertahan dan menjemput ajalnya.
Ia pun ditenggelamkan, menyisakan Bill dan Louis yang masih bertahan. Sesaat mereka memejamkan mata dan membiarkan ombak laut membawa mereka yang entah kemana. Hingga saat mereka terbangun, pandangan mereka membuat tersadar. Perjuangan mereka masihlah sangat panjang. Lalu pasukan Jepang menangkap mereka dan mengasingkan di penjara yang gelap. Belum genap sehari, Louis mendengar pasukan Jepang menyiksa Bill di ruangan lain. Ia juga sempat melihat tulisan kru pesawat yang sempat mereka cari. Itu tandanya mereka ditahan lebih dahulu sebelum dirinya. Lalu kali ini, ia diseret dan dimintai keterangan tentang teknologi Amerika yang dijawab dengan asal-asalan. Ia juga mendapatkan info kalau kru di pesawat yang dulu jatuh telah tewas dipenggal oleh tentara Jepang. Hari kembali berlanjut. Mereka ditodong senapan berbagai arah. Isak tangis Louis yang tertahan akhirnya keluar. Tak pernah dalam bayangannya jika hari ini adalah hari terakhir untuk mereka. Namun ternyata Jepang hanya menyiram dengan air. Lalu mereka terbangun dengan kondisi mata tertutup. Louis dan pasukan lainnya dibawa untuk dipindahkan. Ia pun dipisahkan dengan Bill. Di tengah jalan, ia menyadari 4 tahun lalu ia pernah berjanji untuk kesini meneruskan mimpinya. Namun 2 tahun setelahnya, ia menjadi tawanan perang. Tibalah mereka di sebuah kamp Omori dan bergabung dengan para tahanan lainnya. Kemudian seorang komando memperkenalkan dirinya. Para tahanan sudah mengenal Watanabe sebagai pribadi yang sadis dan gemar menyiksa. Terbukti saat Louis tak sengaja menatapnya, ia langsung diberi pukulan hingga tulang hidungnya berdarah. Look at me. Kemudian, keesokan harinya, mereka kembali seperti biasa. Watanabe yang kini telah mengetahui latar belakang Louis, memintanya berlomba lari dengan tentara Jepang. Jelas, Louis yang tak memiliki tenaga, terpelanting jatuh, namun tetap berusaha bangkit. Karena kegigihannya, membuat Watanabe geram, hingga langsung menghantam tongkatnya pada Louis. Lalu, akhirnya para tahanan menggambar sebuah peta yang berisi letak keberadaan mereka. Dan diam-diam menyelundupkannya. Namun, belum genap sehari, tentara Jepang menggeledah kamar dan mengetahui rencana para tahanan. Sontak, Watanabe menyiksa tahanan di hadapan mereka semua. Disitulah, Louis merasa geram. Namun, Gerard sebagai pemimpin meminta untuk sabar karena satu-satunya balas dendam hanya dengan bertahan hingga perang usai. Hari kembali berjalan. Kali ini, Louis diberitahu oleh pihak tentara Jepang jika pemerintah Amerika mengira ia telah tiada. Maka Louis diberi tawaran untuk siaran radio memberi kesaksian bahwa ia masih baik-baik saja. Tiba di gedung perkotaan, Louis mengucapkan sesuai yang diperintahkan bahwa ia magang di tahanan Tokyo dan diperlakukan dengan baik selama perang berlangsung. Setelah melakukannya, Louis diberi makanan enak dan diperlakukan dengan baik. Namun Louis menolak saat diberi tawaran untuk menyampaikan pesan yang berisi, ia berkhianat dengan Amerika, padahal Louis diiming-imingi kehidupan bebas dan layak. Tetapi ia tetap berpegang pada pendiriannya, meski dia harus kembali ke kamp. Penolakan itu membuat Watanabe menganggap jika Louis tidak menghormati Jepang. Watanabe pun meminta semua tahanan memberi 1 pukulan terhadap Louis. Para tahanan yang dihadapkan dengan situasi sulit dan tak mempunyai pilihan selain memukulnya, akhirnya ratusan tahanan memukul Louis hingga terkapar. Di suatu hari, Watanabe menyuruh para tahanan untuk berkumpul. Dan dia mengatakan, jika dia mendapatkan promosi dan akan berpindah tugas. Para tahanan pun tak ada yang peduli. Kemudian, ketika malam terjadi perang antara Sekutu dan Jepang, hingga kamp mereka mengalami kebakaran. Namun akibat kejadian itu, menyebabkan tahanan dipindahkan di kamp yang lebih jauh. Tiba di kamp yang baru, mereka melihat tahanan yang sudah lama dipaksa kerja di kapal tongkang batu bara. Hingga akhirnya, pimpinan kamp datang dan membuat tubuh Louis lemas. Watanabe mengenalkan diri dengan bangganya
karena jabatannya naik menjadi sersan. Ia menyambut Louis dengan memukul kepalanya. Lanjut esok pagi, Louis memulai harinya dengan bekerja mengangkut batu bara. Setiap hari, mereka lakukan hal itu sampai tubuh mereka menghitam. Tiba-tiba, Louis yang tak tahu salahnya, didorong hingga kakinya cedera. Tubuh yang sudah lelah dan batin yang tak henti mendapatkan perlakuan hina. Dan di saat Louis ingin berhenti sejenak untuk beristirahat, ia kembali diseret dan dihadapkan tumpukan kayu yang besar. Mungkin dengan kondisi sehat ia mampu mengangkat. Akan tetapi, di saat tubuhnya lemah, balok kayu seperti beban yang sulit untuk diangkat. Namun rasa letih tak membuat Watanabe iba. Bahkan Watanabe memaksa Louis mengangkat kayu di kepalanya. Atau jika ia menjatuhkannya, peluru akan menembus tubuhnya. Over your head. Namun, ancaman tersebut membuat Louis tetap berdiri tegap dan tidak merasa goyah. Bahkan, ia berani menatap wajah Watanabe sambil mengangkat kayu. Yang disaksikan para tahanan dan pasukan Jepang membuat Watanabe marah dan merasa malu karena hal itu mencoreng harga dirinya. Watanabe langsung memukul, menendang Louis sekeras mungkin, menjadikan Louis tak berdaya dan tak sadarkan diri. Hari-hari berlanjut. Watanabe yang sekarang tidak pernah mengusik Louis dan para tahanan lainnya juga memberikan izin mereka untuk mandi. Dan Watanabe memberitahu bahwa perang sudah berakhir, di mana Louis dan para tahanan lainnya mengira bahwa setelah mandi akan dibunuh mati. Namun, saat mereka di pinggir sungai, mereka melihat pesawat Amerika yang datang dan membuat mereka bersorak bahagia. Disusul dengan 3 pesawat yang menurunkan berbagai makanan yang langsung mereka makan bersama. Beberapa hari berselang, Louis dapat kembali ke Amerika dan disambut warga Amerika. Letnan Phil juga selamat dan berteman baik dengan Louis. Sementara Watanabe terus sembunyi menjadi penjahat perang. Hingga pada akhirnya, Watanabe diberi amnesti untuk upaya perdamaian. Louis menepati janjinya untuk melayani Tuhan yang telah menyelamatkannya. Ia juga kembali ke Jepang untuk berdamai, namun Watanabe tak mau menemuinya. Mungkin Watanabe takut dan merasa malu. Akhirnya, Louis dapat membangun mimpinya yang sempat tertunda untuk ke Tokyo mengikuti Olimpiade. Dan film pun sampai di sini.